Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, hari ini atau 13 Februari ini menjadi hari terakhir masa tenang Pilpres 2024. Masa tenang ini merupakan tahapan terakhir sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada esok 14 Februari 2024. Maka sejak 11 Februari lalu tidak ada yang boleh melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, kita akan lihat bentuk-bentuk pelanggarannya apa saja ya kegiatan yang dilarang saat masa tenang. Bisa Anda lihat di sini, menggelar pertemuan terbatas tidak boleh, kemudian mengadakan pertemuan tatap muka tidak boleh, menyebarkan bahan kampanye pemilu kepada umum ini juga sudah dilarang, memasang alat peraga di tempat umum, makanya sudah banyak sekarang yang kosong ya, jalanan tidak ada alat peraga. Kemudian kita lihat lagi menggunakan media sosial. Nah, ini yang sering luput dari perhatian, ternyata pada masa tenang juga sudah tidak boleh begitu berkampanye melalui iklan, media massa, cetak, elektronik, dan internet juga dilarang mengadakan rapat umum dan menggelar debat paslon tentang materi kampanye paslon. Nah, tadi kita sudah melihat ya apa-apa saja yang dilarang. Larangan masa tenang kampanye pemilu 2024. Beragam bentuknya dan selama masa tenang ada sejumlah larangan yang juga diberlakukan bagi lembaga survei, peserta pemilu hingga media massa. Apa saja larangannya untuk ketiga kategori tersebut? Yaitu larangan untuk lembaga survei dilarang mengumumkan hasil survei, jajak pendapat tentang pemilu, ancaman hukuman pidananya ada penjara 1 tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah. Kita lihat lagi, dan ada juga tentang larangan untuk peserta pemilu ya. Di antaranya pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu ini dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih. Dan ada juga ancaman hukuman pidananya yakni penjara 4 tahun dan denda maksimal 48 juta rupiah. Lalu berdasarkan pasal 523 Undang-Undang Pemilu, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye yang dilarang menjanjikan begitu ya. Dan tadi kita sudah lihat denda dan juga ancaman pidana penjaranya yakni hingga sampai 4 tahun pemirsa. Sementara media massa cetak, media daring, media sosial, dan juga lembaga penyiaran juga dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye atau merugikan peserta pemilu. Kita lihat lagi dalam slide terakhir, ini adalah larangan masa tentang kampanye begitu. Tadi sudah dijelaskan dan juga itu tadi aturan ya tentang masa tenang pemilu yang harusnya memang bisa ditaati bersama karena besok sudah pencoblosan dan masa tenang ini merupakan salah satu tahapan penting ya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas dan menjadi tanggung jawab peserta pemilu untuk menghargai proses demokrasi ini. Hari terakhir masa tenang ini patutnya digunakan sebaik-baiknya untuk menjaga suasana tetap kondusif menjelang hari pemungutan suara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.